Sepekan terakhir, kita melihat Bitcoin terus mengalami penguatan dari level 26.600 sampai menyentuh ke level 31.000 sebagai highest pointnya. Apakah pada momentum bull kali ini Bitcoin akan retest ke level major resistennya yang berada pada level 32.000, atau justru ini adalah bagian dari bull trap yang terjadi lagi? Buat kalian yang penasaran, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita mulai pembahasannya dari price action time frame weekly. Secara struktur, Bitcoin memang bergerak dalam tren bullish, di mana kalau kita menggunakan Elliott Wave Theory, ada potensiali Bitcoin sedang ongoing menuju ke wave kelima. Dan uang receh rasa itu berada pada level sekitar area 36.000. Karena kalau kita extend ke samping, area 36.000 merupakan area tahanan dari pergerakan Bitcoin pada Januari tahun 2022 sebelum Bitcoin melanjutkan sesi penurunannya. Tentunya skenario ini akan valid jika Bitcoin itu berhasil break level SNR yang cukup penting, berada pada level 32.000, di mana di titik ini menjadi pembatasan krusial untuk Bitcoin. Kita melihat beberapa kali area tersebut berfungsi menjadi SNR yang cukup kuat untuk pergerakan Bitcoin. Satu kali menjadi support, dua kali menjadi support, di pergerakan ketiga 3 kali menjadi support, dan after di break ke bawah kita melihat area tersebut sekarang berubah menjadi resisten. Dan sekarang ini Bitcoin sedang mencoba kembali untuk retest ke area tersebut. Jika berhasil break ke atas, ada kemungkinan Bitcoin akan langsung mengejar ke bagian level resisten selanjutnya yang berada pada level 45.000, di mana kita melihat rejection besar Bitcoin itu datang dari sekitaran area 45.000. Selain proyeksi bullish, uang receh juga melihat terbentuknya head and shoulder, di mana sebenarnya dari pergerakan ini head and shoulder akan valid jika Bitcoin tidak berhasil break level area 32.000 dan rejection itu datang dari sekitaran area 32.000. Worst case skenario kalau kita ukur, panjang head koreksinya bisa menyentuh ke level sekitaran 20.000, di mana level 20.000 itu merupakan area support pada tanggal 6 Maret tahun 2023. Uang receh berpendapat jika Bitcoin itu berhasil break dari level area 32.000, itu artinya butuh cukup banyak money flow yang masuk ke Bitcoin. Dan secara sentimen atau fundamental sepertinya belum cukup mendukung untuk hal tersebut, mengingat secara global dampak dari perang atau akibat dari perang dan sentimen semuanya masih didominasi oleh sentimen negatif, dan hanya pengesahan ETF spot yang sedikit beraroma positif dan menjadi alasan investor untuk melakukan pembelian Bitcoin. Dilihat dari sisi S&P 500 dan Nasdaq justru membukukan pelemahan sejak bulan Juli tahun 2023. Ini menandakan ada perpindahan money flow yang terjadi di financial market. Yang jadi pertanyaan, apakah aliran uang ini ada yang masuk ke market Bitcoin, atau justru mereka itu larinya ke surat utang Amerika Serikat, di mana secara yield itu terus terjadi peningkatan. Secara garis besar, uang receh rasa aliran uang itu cenderung masuk ke surat utang Amerika Serikat karena investor lebih aman memegang US dollar, sehingga dolar indeks itu terus mengalami penguatan sejak Juli tahun 2023, dan sekarang itu sedang retest ke posisi highest point-nya pada tanggal 28 November tahun 2022 pada angka 108. Break dari 108, menurut uang receh, dolar indeks itu mempunyai kesempatan untuk menuju ke level 113, di mana itu adalah level ATH-nya, dan ada kemungkinan besar untuk DXY itu bakal menyentuh new ATH-nya. Dan tentunya
S&P 500 dan Nasdaq ada possibility untuk turun jauh lebih dalam. Keuntungan buat Bitcoin sebenarnya adalah kebagian market share dari apa yang terjadi di financial market pada saat ini. Dengan putusnya korelasi antara Bitcoin dengan S&P 500 ataupun Nasdaq, hal ini mengindikasikan bahwa Bitcoin merupakan store of value yang cukup dipertimbangkan oleh para investor. Kita lanjut ke price action time frame daily. Struktur bullish masih under control pergerakan Bitcoin. Hal ini tercermin dari beberapa hari terakhir. Itu menunjukkan dominasi buyers yang cukup signifikan sekali teman-teman. Candle hijau itu cukup tinggi dan menjulang ke atas langit. Jika untuk hari ini menurut uang receh, Bitcoin itu mampu close di atas level 30.600. Potensiali dalam beberapa hari ke depan, Bitcoin akan mempunyai kans untuk retest ke level area 32.000 yang merupakan major resistennya. Dan jika Bitcoin itu mengalami koreksi, uang receh rasa koreksi dari Bitcoin hanya sekedar untuk retest ke level 30.000. Dan after itu, kita melihat konfirmasi dari area 30.000 mampukah untuk membuat Bitcoin kembali meneruskan sesi penguatannya. Kenaikan impulsif dalam beberapa hari terakhir juga meninggalkan banyak fair value gap yang harus kita waspadai teman-teman. Di antaranya pada level 29.000 sampai 29.400 dan satu lagi pada level 27.300 sampai level 28.000. Ada possibility jika retracement terjadi, area tersebut juga akan ditutup terlebih dahulu oleh pergerakan Bitcoin. Dan kalau kita menggunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari swing low menuju ke swing high-nya, ada potensiali Bitcoin itu bisa menyentuh ke level 0,5 dari Fibonacci dan 0,16 pada angka 28.200 sampai 28.700. Tinggal kita pantau teman-teman, potensi atau konfirmasi apa yang bisa kita manfaatkan dari price action yang seperti ini. Dan tentunya kita akan melakukan follow up terhadap pengambilan posisi short ataupun long position. Sebagai tambahan, ada beberapa event penting untuk minggu ini dan uang receh rasa event tersebut akan menambah volatilitas di market kripto. Yang pertama adalah GDP kuartal 3 dan initial jobless claim yang akan rilis pada tanggal 26 Oktober, disusul PCE pada tanggal 27 Oktober, dan yang terakhir adalah CB Consumer Confidence pada tanggal 30 Oktober. Tentunya data-data tersebut akan digunakan oleh The Fed untuk mengukur angka inflasi di Amerika Serikat, terutama yang jadi patokan The Fed adalah angka PCE-nya yang digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengukur inflasi. Sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu like dan share, dan buat kalian yang punya pendapat berbeda, feel free untuk berkomentar ya. Thanks for watching till the end. See you on the next video.